Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan renungan dengan tema berjalan dalam kehendak-Nya. Apakah kita ini pernah bertanya pada diri kita atau pada Tuhan, Tuhan, mengapa saya ada di dunia? Buat apa saya diciptakan? Kita mengucap syukur sebagai orang percaya, kita punya yang namanya firman Tuhan untuk dapat menemukan semua jawaban yang kita ingin tahu dalam kehidupan kita. Karena di dalam Roma 14 ayat 7-8 berkata, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Jadi dari kedua ayat firman Tuhan ini kita bisa menyimpulkan mengapa kita ada di dunia. Tidak lain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Kita akan belajar bersama dari perjanjian lama yang diambil dari Hakim-Hakim 6. Ketika bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah kepada Baal. Tuhan mendidik mereka, Tuhan menghajar mereka dengan mengizinkan bangsa Midian untuk menyerbu mereka. Mereka itu diambil harta bendanya, hewannya diambil, bahkan setiap kebun-kebun mereka dirusak, sehingga mereka mengalami kesesakan dan penderitaan yang sungguh luar biasa, dan ketakutan begitu terjadi bagi mereka sehingga mereka bersembunyi di gunung-gunung. Tapi seperti biasanya, ketika mereka dalam kesusahan, dalam penderitaan, selalu mereka berbalik kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang yang bernama Gideon untuk menjadi hakim sekaligus pahlawan Tuhan yang akan maju berperang bagi mereka melawan bangsa Midian. Kita akan melihat bersama bagaimana respon Gideon di tengah kesulitan yang dia dan bangsanya hadapi, sehingga ia mampu memahami kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi dia dan bagi bangsanya. Pertama, kita akan lihat dari Hakim-Hakim 6 ayat 12 berkata, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pertama, Gideon diingatkan bahwa Tuhan menyertai dia. Awalnya Gideon merasa, mana mungkin saya disertai oleh Tuhan, mana mungkin bangsa Israel disertai oleh Tuhan. Kalau memang bangsa kami disertai oleh Tuhan, bagaimana kondisi yang sulit ini bisa menimpa kami? Bukankah Tuhan itu mempunyai perbuatan-perbuatan yang ajaib? Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Tentu di tengah-tengah keputusasaan Gideon, sungguh Tuhan tahu bagaimana hati Gideon saat itu. Dia mengutus malaikat Tuhan dan malaikat Tuhan datang kepadanya dan dia melihat Gideon itu sedang mengirik gandum di tempat yang tersembunyi. Ketika malaikat Tuhan melihat Gideon, dia tidak memberikan julukan kepada Gideon, hai kamu yang pengecut. Tapi sebaliknya, dia berkata, Tuhan memanggil namanya pahlawan yang gagah berani. Mengapa demikian? Karena Tuhan ingin Gideon tahu bahwa Tuhan sudah memperlengkapi dia untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, di mana Tuhan sudah memberikan kepada dia roh yang membangkitkan keberanian dan kekuatan dalam kehidupannya. Dengan kata lain, dengan ucapan pahlawan yang gagah perkasa ini, Tuhan sudah mematahkan roh ketakutan yang sebelumnya telah menguasai Gideon. Kita lihat, Gideon sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan peperangan Tuhan, menyelamatkan bangsa Israel dari orang Midian, seperti yang tertulis di dalam ayat ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kita bisa melihat bersama bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan tugas bagi kita kalau dia tidak memperlengkapi kita terlebih dahulu. Poin kedua, Gideon diingatkan bukan karena status dan kekuatannya dia mampu menang dalam peperangan, melainkan kemenangan itu berasal dari pihak Tuhan. Kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15 dan ayat 16. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase.
dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Kita lihat, ketika Gideon diperintahkan oleh Tuhan untuk maju berperang bersama orang Israel untuk melawan orang Midian, Tuhan tidak perlu apa-apa dari Gideon selain Tuhan memerlukan ketaatan dari Gideon itu sendiri. Perintah apa saja yang diberikan oleh Tuhan kepada Gideon, kita bisa melihat di dalam ayat ke-25 dikatakan di situ. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yaitu lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Ayat 26. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kita lihat, hal pertama yang Tuhan ingin Gideon lakukan adalah menghancurkan mezbah Baal yang milik ayahnya dan tempat di mana mereka tinggal. Karena kenapa? Karena mezbah inilah Tuhan sudah murka terhadap mereka. Tuhan hendak menghukum mereka. Tapi ketika itu Tuhan juga katakan, robohkan mezbah Baal dan bangun mezbah bagi Tuhan dan persembahkan korban bagi Tuhan. Hal yang kedua yang perlu dilakukan oleh Gideon, dia harus taat kepada Allah. Ketika Tuhan memerintahkan kepada dia untuk mengurangi jumlah rakyat yang ikut maju berperang bagi dia, Tuhan tidak perlu jumlah yang sangat banyak, karena Tuhan tahu ketika mereka maju berperang dalam jumlah banyak, mereka menang. Mereka akan menyombongkan diri dan berkata bahwa kemenangan ini adalah hasil usaha mereka. Tapi Tuhan katakan di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Kita lihat, Gideon taat kepada perintah Tuhan. Dan hal yang ketiga, Gideon harus mengikuti cara dan waktu Tuhan untuk berperang, sehingga bangsa Israel akan mengalami kemenangan yang besar melawan bangsa Gideon. Di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 9 dikatakan, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Kita lihat, Gideon harus taat kepada Tuhan yang berfirman malam itu juga. Kalau Gideon berkata, Tuhan besok pagi saja atau besok siang saja, saya percaya kemenangan tidak akan pernah menjadi bagian dari Gideon dan bangsa Israel. Tapi ketika Gideon taat kepada Tuhan, saat itu juga dia bertindak dan tidak menunda-nunda, maka kemenangan itu menjadi hak milik Gideon juga bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah Gideon ini, apa yang dapat kita petik dalam kehidupan kita? Bahwa di dalam kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memiliki rencana atas kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan sungguh sanggup memakai kehidupan kita untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang seperti yang dilakukan oleh Gideon. Tapi di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman menurut kita, kita tetap harus mempunyai respon yang baik supaya kita itu bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sikap hati yang benar. Apa yang harus kita buat? Pertama, kita harus hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan. Artinya kita harus membuang segala dosa-dosa yang merintangi kehidupan kita, yang selama ini telah menghalangi mata rohani kita untuk melihat apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kedua, kita harus memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, kepada kuasanya, kepada otoritasnya. Jangan pernah memakai pikiran dan logika dan kekuatan kita sebagai manusia untuk melakukan kehendak Tuhan. Ketiga, kita harus hidup taat, berpegang pada setiap perintah Tuhan. Dan keempat, serahkan hidup kita sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan dan ikuti cara hidup Tuhan. Kelima, fokus pada Tuhan, bukan pada tantangan yang ada di depan kita. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat untuk dapat dan hidup seturut dengan kehendak Allah. Sehingga hidup kita memuliakan Tuhan.
Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.